Direktur Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores atau TRUK F, Suster Francisca Immaculata SSPS, meminta pihak kepolisian untuk mulai menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Suster Francisca, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS ini menjawab beberapa kerumitan dalam proses pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk korban yang masuk kategori anak di bawah umur. Ia menjelaskan Undang-Undang TPKS tidak hanya mengatur soal pidana penjara pelaku kekerasan seksual, tetapi juga hak-hak korban kekerasan seksual dalam aspek pemulihan, seperti restitusi atau sejumlah denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap segala kerugian baik material maupun imaterial yang dialami korban. Tidak hanya itu, Undang-Undang TPKS juga mengatur rehabilitasi tidak hanya untuk korban, tetapi juga pelaku kekerasan seksual. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini ada beberapa hal yang memudahkan dalam proses penegakan proses hukumnya, yang mana yang pertama itu soal tindak pidana ya. Tindak pidana itu ada pidana penjaranya, tetapi juga ada beberapa hak-hak yang perlu diperhatikan dalam hal pemulihan korban. Itu berupa restitusi, lalu yang berikut dalam hal saksi ya, karena proses penegakan hukum kita kan minimal 2 alat bukti. Nah, dalam hal saksi memang selama ini sangat ditekankan saksi itu mereka yang melihat, mendengar secara langsung. Tapi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dia memberikan kelonggaran bahwa saksi yang dia hanya mendengar, tapi keterangannya itu merujuk mengarah ke tindak pidana yang memang benar-benar terjadi, itu bisa dijadikan saksi, dan kita memang mendesak polisi untuk menggunakan TPKS. Menurut Suster Francisca, pihak kepolisian masih menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Padahal menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak dapat atau dikaitkan dengan Undang-Undang TPKS yang justru bisa memberatkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.